يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang yang beriman. Namun, malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, berikut adalah beberapa ciri-ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Silahkan simak penjelasan video ini hingga selesai agar sahabatku bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini dan supaya tidak gagal faham. Ciri rumah yang pertama yaitu rumah yang sering untuk berzikir. Berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak keutamaannya, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir atau mengingat Allah, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberinya rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Lalu yang kedua adalah rumah yang dijadikannya tempat sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hendaknya di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat, sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah mendirikan melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan di siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat.
Lalu yang ketiga adalah rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan dihadiri oleh para malaikat dan ditinggalkan syaitan-syaitan. Berdasarkan hadis riwayah Ibnu Sirin, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikannya, malaikat menghadirinya dan syaitan-syaitan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan syaitan-syaitan mendekatinya. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari syaitan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk ke rumahnya sambil mengucapkan Bismillah. Syaitan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Begitu pula ketika sebelum makan kita mengucapkan Bismillah. Syaitan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini. Lalu yang keempat adalah rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membawa sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayah Imam Nasa'i. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali-kali lipat untuknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadis riwayah Imam Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu, hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadis riwayah Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani. Kemudian yang kelima adalah rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaannya. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan dan jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan akan lari berkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah walaupun kita di tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muazzin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayah Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya ini, karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa ciri-ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satu yang mendapat limpahan rahmat, berkah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.